Syederalun, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bukhari Ali, News Manager Serambi Indonesia. Kali ini kita bincang-bincang tentang ekspos 1 tahun kinerja manajemen BPKS bersama Kepala BPKS Bapak Iskandar Zulkarnain. Syederalun, sebelum kita mengajukan beberapa pertanyaan publik kepada Pak Is. Kita tahu bahwa Pak Is ini adalah seorang putra Aceh yang kita tahu dulunya lebih banyak berkarir di luar Aceh, baik di Jakarta bahkan di luar negeri, Pak. Jakarta di Indonesia. Di Indonesia. Kita punya catatan beliau sebelum BPKS sebagai kepala BPKS pernah menjadi Vice Presiden Pertamina Pertarun Gas di Lok Sumawe. Iya. Di Lok Sumawe, dan juga sebelumnya juga di Pertamina dan beberapa perusahaan lainnya. Dan pada 31 Agustus 2020 kemarin dilantik sebagai kepala BPKS oleh Gubernur Aceh Nova Ariansah pada waktu itu. Ini tentu saja banyak harapan publik terhadap BPKS ini, Syederalun, karena kita tahu juga BPKS sebelumnya banyak persoalan yang muncul ke publik, dan kita harap mungkin pertanyaan publik yang paling mendasar untuk Pak Is dulu, mengapa kira-kira Pak Is mau menjadi kepala BPKS? Padahal kita lihat posisi-posisi sebelumnya juga tidak kalah gengsinya dibandingkan dengan BPKS ini, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama sekali buat tim Serambi yang sudah mengundang saya ke studio untuk dalam rangka 1 tahun kinerja manajemen BPKS. Pertanyaan yang bagus, Pak Bukhari. Kenapa saya mengambil BPKS 1? Sementara di saat itu posisi saya ada di Arun. Gitu. Setelah berkarir 30 tahun di luar Aceh, sekarang saatnya saya untuk melakukan yang terbaik untuk mengabdi buat Aceh. 30 tahun waktu yang panjang. Background saya adalah teknik mesin, Unsia, Universitas Syah Kuala atau sekarang USK. Angkatan 83. Kemudian saya kembali ke Arun di tahun 2019. Nah, saat itu ada namanya headhunter menelpon, akankah Bapak mau ikut di dalam fit and proper test untuk menjadi BPKS 1? Ya, karena kesempatan itu ada. Ya udah, saya coba untuk memasukkan aplikasi. Ya alhamdulillah saya diterima untuk menjadi BPKS 1. Kenapa mau gitu kan pertanyaan gitu. Sementara yang fasilitas lebih bagus di luar dari BPKS gitu kan. Dan BPKS juga tidak terlalu nyaman kondisi saat itu kan. Baik itu secara image di masyarakat atau di pemerintah pusat dengan kondisi BPKS. Ya, ini tantangan buat saya bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik untuk BPKS itu bisa menjadi lebih baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 sebagai daerah free trade zone, daerah pelabuhan bebas. Gitu. Jadi kalau kita melihat 70 tahun untuk ke depan ini adalah sebagai pelabuhan free trade zone, akan tetapi 20 tahun kenapa belum ada pergerakan kan seperti itu. Benar. Ya, tantangan aja buat saya gitu Pak Bukhari. Ini kan sudah setahun Pak. Pak Is di posisi ini tentu mungkin punya beberapa agenda yang akan dilakukan sebagai skala prioritasnya kira-kira apa, sehingga ini mungkin akan Pak Is sendiri punya waktu 4 tahun ke depan kalau sesuai dengan kontraknya seperti itu. Kira-kira
apa yang perlu dibenahi lebih cepat sehingga ini kan seperti tadi itu seperti tidur itu BPKS-nya, sehingga dia bisa bergerak siuman lah kira-kira dari itu yang akan dilakukan di bawah kepemimpinan Pak Ais. Oke, terima kasih Pak. Ya, ini pertanyaannya makin lama makin tajam nih Pak. Secara regulasi Sabang itu adalah daerah pelabuhan bebas Sabang selama 70 tahun. Ya, dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 akan berakhir di 2070. Kalau kita membagi ada state 1, state 2, state 3. 20 tahun udah berlalu, pergerakannya sedikit aja. Saat itu ada mobil-mobil yang masuk ke Sabang, setelah itu udah selesai. Itu dihitung masa Gus Dur yang 2000? Iya, 2000 ya. Nah, undang-undang yang ada, kenapa tidak bisa dimanfaatkan untuk Sabang? Gitu kan? Ya, kembali lagi, sejauh mana kita mau hadir di sana? Ya, saya melakukan diskusi sebagai kementerian lembaga non struktural. Mitra kerja saya adalah Komisi 6 DPR RI. Ada undang-undang yang diberikan buat Sabang, akan tetapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Ada benturan, ada kesenjangan terjadi di sana. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Sabang sama dengan pelabuhan Indonesia lainnya. Nah, untuk memperbaiki ini kan butuh waktu. Insya Allah dukungan semuanya, masyarakat, kemudian dari Ketua Dewan Kawasan Pak Gubernur, Pak Nova, kemudian Bupati Aceh Besar, Wali Kota Sabang, Forkopimda, DPR Aceh, semuanya mendukung untuk bisa kembali Sabang seperti semula. Insya Allah peraturan tersebut akan direvisi. Peraturan Menteri Nomor 14 akan revisi. Nah, Sabang bisa kembali menggeliat seperti dahulu lagi. Mungkin akan lebih baik lagi. Demikian. Untuk saat ini yang perlu dilaksanakan baik dari sisi infrastruktur atau suprastrukturnya? Ini kan apakah kekurangan tenaga di sana atau seperti apa sehingga ini akan lebih cepat mungkin karena memang harapan publik ini tinggi sekali di Pak Ais. Bagaimana kita ingin melihat Sabang ini akan bisa hidup. Jadi mungkin salah satunya ya sektor pariwisata mungkin ya. Tetapi kan tidak hanya itu sebetulnya kalau kita lihat blueprintnya. Mungkin apa yang mungkin pariwisata akan terus berjalan. Yang lainnya apa kira-kira yang harus sesegera mungkin dilakukan? Kalau secara undang-undang, Sabang itu ada yang namanya pelabuhan bebas, perdagangan bebas, kemudian ikan, industri, manufacturing, itu ada di sana. Akan tetapi ada beberapa peralihan pengelimpahan wewenang itu belum semuanya diberikan kepada Sabang. Ya, seperti perikanan, kita sudah mengajukan tapi belum dapat persetujuan dari Menteri bahwa Sabang itu boleh menjadi daerah, kita dapat ada wilayah penangkapan ikan, akan tetapi untuk kapal yang kecil dari 35 ton. Kalau besar itu masih diambil oleh pusat. Nah, ini yang kita akan diskusikan sehingga Sabang itu daerah penghasil ikan, tuna khususnya, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh investor untuk membuat pengalengan, untuk membuat pabrik ikan import dari Sabang itu. Kemudian akankah ada perubahan jika regulasi Peraturan Menteri Nomor 14 direvisi, kemudian diberikan wewenang tersebut kepada Sabang, ya otomatis Sabang akan bergerak. Akan bergerak, baik itu secara komoditi, dan juga barang-barang import yang boleh masuk ke Sabang. Saya sudah sampaikan juga ke DPR RI, ke Menteri Menko, ke Deputi 6, Menko Perekonomian,
bahwa harga barang yang di Sabang untuk kebutuhan konsumsi masyarakat dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah itu lebih mahal daripada di daratan. Dan ini lucu saya sampaikan bahwa bagaimana mungkin di daerah free trade zone harga gula khususnya itu jauh lebih mahal daripada Banda Aceh. Artinya masyarakat Sabang yang sebelumnya harga gula itu 9.600 per kilogram, mereka harus membayar 14.000. Sementara harga eceran tertinggi pemerintah itu adalah 12.500 per kilogram. Nah, ini yang saya sampaikan berdasarkan fakta dan data bahwa unfairness itu terjadi di daerah free trade zone. Insya Allah ini akan diberikan kesempatan termasuk 175 list yang akan diberikan ke Sabang yang kita tunggu kapan diberikan izin untuk import ke Sabang. Gitu, Pak. Iya. Apa tadi gula, Pak? Gula. Hanya gula atau ada yang lain? Oh, nanti satu-satu lah. Satu-satu dulu. Oh, satu-satu. Satu-satu komoditinya. Iya. Pertama kita minta gula supaya harganya lebih murah di daerah free trade zone daripada di daratan. Kemudian komoditi kacang hijau, soybean, kacang kuning. Kemudian apakah beras, apakah tepung, semuanya gitu. Kalau misalkan gula ini diizinkan seperti yang tadi Pak Is katakan, apa yang akan dirasakan oleh masyarakat? Pertama, masyarakat menikmati harga murah. Karena Sabang itu adalah daerah bebas, bebas bea. Kalau sekarang mereka beli 14.000 per kilogram, harga gula yang masuk dari luar negeri ke Sabang, mereka bisa terima itu 9.600. Wow. Itu kemungkinan dari Thailand, Dari Thailand, dari India, pokoknya dari mana aja boleh. Selama itu memang sesuai dengan komposisi dan persyaratan yang disetujui oleh pemerintah. Itu. Perjuangan ini tadi di DPR, apakah memang harus persetujuan DPR? Tidak mesti dari Kementerian Perintah itu, Pak Is? Ya, saya kan mitra DPR RI Komisi 6. Oh iya. Ya saya ngelapor. Ya, kementerian lembaga saya di bawah Komisi 6 DPR RI. Ya saya sampaikan ke DPR RI ini ada sesuatu yang timpang, tidak sesuai dengan undang-undang, pembuat undang-undang. Bagaimana peraturan menteri mengalahkan undang-undang? Itu kan yang kita sampaikan. Bukan kita melakukan argumentasi, enggak. Kenapa ini bisa terjadi? Tolong dilakukan review. Apakah benar cara bekerjanya seperti ini? Iya. Ya, mereka melihat, oh ya baik, dan alhamdulillah mereka sambut baik. Ya akan segala revisi ini akan diberikan. Iya, tentu ini menjadi harapan publik ya, karena masyarakat ingin harga itu tadi dan akan berpengaruh kepada tingkat ekonomi masyarakat tentunya. Karena nanti kan gula juga selain dikonsumsi untuk di rumah tangga juga untuk buat kue dan sebagainya. Jadi konsumsinya cukup besar tentunya gula. Enggak, jadi gini Bang. Iya. Dalam melihat gula, jangan berpikir bahwa itu ada formula khusus. Jadi jumlah gula yang boleh masuk Sabang itu berapa gram per hari masyarakat boleh gula menggunakan. Nanti diabetes kan. Iya. Kemudian jumlah penduduknya berapa, kemudian jumlah wisatawannya ada berapa, warungnya ada berapa, kemudian home industrinya ada berapa, atau manufaktur buat pabrik sirup, permen dan sebagainya. Jadi bukan serta-merta dengan undang-undang kemudian kita melakukan masuk gula sesuka-suka kita juga nggak benar. Itu ada formulanya. Jadi jumlah penduduk ditambah A, tambah B, tambah C, dapatlah total keseluruhannya. Nah, termasuk juga saya sampaikan di DPR RI, gula-gula yang masuk ke Aceh, kebutuhan konsumsi masyarakat Aceh, jika dia tuh import dari India atau Thailand, jangan turunnya di Belawan. Turunnya stok warehouse-nya adanya di Sabang. Jadi masyarakat Sabang itu buruh pelabuhan atau masyarakat yang bekerja itu punya kesempatan bekerja dan ada ekonomi menggeliat di sana. Nah, baru dibawa ke darat karena harganya akan lebih murah juga.
Karena kalau dia turun ke Belawan ke Banda Aceh itu udah 600 kilo. Kalau turunnya di Sabang kemari kan cuma 28 kilometer. Iya. Jadi multiplier efek ya. Iya. Harus dilihat secara detail lah melihatnya.